Baik, terima kasih buat Mas Zaki untuk waktunya bagi saya untuk menjelaskan sedikit banyaknya tentang buku yang saya ambil berjudul History of Islamic Origin of Western Education. Ini ditulis oleh Mehdi Nakosten. Kebetulan beliau itu adalah salah satu guru besar di Fakultas Sejarah dan Filsafat Pendidikan di Universitas Colorado, USA. Di antara beberapa buku yang dia pernah tulis itu pertama In the Land of the Lion and Sun, terus ada juga tahun 1937, terus kemudian ada The Legends of Iran di tahun yang sama juga. Nah, berikut juga ini ada buku Historical of Islamic Education karangan beliau. Jadi mungkin bisa diartikan beliau itu dari barat ya, walaupun mungkin dia jadi ada beberapa hal kalau dari buku yang saya baca, pemaparan beliau lebih mencakup kepada bergabung bersama. Oke, udah. Pemaparan beliau tuh lebih banyaknya berkisah di antara tahun tahun 750 sampai 130 Masehi ya. Berarti sekitaran di kisaran dinasti Umawi sampai dengan Turki kayaknya kemungkinan Turki Utsmani ya. Nah, lanjut aja untuk selanjutnya intro medieval Islam atau kejayaan Islam slogannya. Terus kemudian buku ini juga menjelaskan perkembangan institusi pendidikan Islam, kemudian produk-produk pendidikannya yang diberikan, dan kontribusi penting dalam pembentukan pendidikan barat yang modern. Jadi buku ini isinya lebih terkait dengan hubungan antara periode sebelum kejayaan Islam dan setelah kejayaan Islam. Untuk tujuan sendiri buku ini ditulis itu ada 4 ya. Pertama, kita dapat mendalami hubungan antara pendidikan klasik dengan Islam, kemudian ada penambahan, modifikasi, dan adaptasi dari pembelajaran klasik di tangan Islam dari abad 8 sampai dengan 11 Masehi. Kemudian hubungan dari pengajaran klasik yang diperluas oleh Muslim, kemudian memberi dampak kepada dunia Barat di abad 12 sampai dengan 13 Masehi. Terus yang keempat itu kontribusi dasar pada transmisi pendidikan yang meluas dan merekonstruksi kurikulum Eropa Barat, terutama di pendidikan tinggi dan profesional mereka. Tuh, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, jadi kan tadi kan udah kita bilang ya ada 3 periode apa ya? Sebelum, ketika, dan setelah medieval Islam atau kejayaan Islam itu. Nah, ini beberapa hal yang istilahnya dapat
ada sangkut pautnya terkait dengan perkembangan tersebut. Yang pertama itu, eee, jadi sudah beberapa lama Islam itu tidak pernah terpusat ya, tidak pernah terpusat, jadi never centralized, untuk kepemimpinannya. Jadi terkadang seperti di zaman Umawi kan, jadi setelah Khilafatur Rasyidin, itu kan banyak pecahan-pecahan yang muncul. Jadi katakanlah di Umayyah itu dia, eee, setelah Umawi berkuasa, itu kan dikuasai juga setelahnya dengan, Abbasi. Abbasi itu menguasai daerah Khurasan dan menjadikan, Baghdad sebagai ibu kotanya. Kemudian yang ditaklukkan itu kan Damaskus. Nah, dari Damaskus ini beberapa pelarian dari Umawi itu ada beberapa membuat kesultanan baru di daerah Spanyol. Jadi mereka istilahnya nyebrang lah dari Afrika Utara ke dataran Spanyol di semenanjung Spanyol itu, melewati teluk. Nah, kemudian dari hal itu jadi menciptakan namanya durasi yang pendek, political religious nationalistic. Jadi beberapa, eee eee, jadi kepemimpinan yang sebentar-sebentar itu menjadikan Islam dengan pemahamannya dan peradabannya menjadi terpecah belah di antara dipegang oleh masing-masing, kebangsaan masing-masing. Jadi ada yang bangsa Persia sendiri, kemudian ada yang bangsa India dan lain sebagainya. Jadi karena kurang tersentral jadi seperti itu. Kemudian juga karena itu akhirnya terciptalah konflik-konflik politik dan geografis ya. Dari dan itu juga bisa dikatakan karena perbedaan budaya antara katakanlah kita sebut di Spanyol, di Eropa dengan, orang asli Timur Tengah. Misalkan di Timur Tengah lebih supremasi orang Arab, maka orang-orang di semenanjung apa, yang di daerah Spanyol itu mereka kurang menyukai kepemimpinan dipegang oleh Arab, seperti itu contohnya. Oke, next slide. Nah, ada beberapa, pondasi-pondasi klasik, yang dapat menopang, pendidikan Islam. Jadi sebelum masa berjayanya ya, jadi sebelum tahun 700, tahun 900-an, itu beberapa faktor-faktor dari transmisi itu klasik itu pertama adalah Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks yang, eee, beberapa itu mereka menyebutnya sebagai Nestorian. Jadi, apa ya, secara mudahnya itu, kalau secara teologinya secara mudah itu memisahkan wujud Allah Yesus yang ada di dunia dengan wujud Allah Yesus yang ada di sebagai Tuhan. Jadi, secara substansif mereka memahami seperti itu. Kemudian itu, berdampak pada, apa ya, Nestorian itu jadi mereka giat sekali untuk namanya mendirikan, eee pendidikan Kristen gitu, yang bisa disebut dengan Nisibis. Jadi mereka mengembangkan, pendidikan terutama untuk penerjemahan.
Kemudian faktor yang kedua itu penaklukan Alexander Agung ke Persia. Jadi setelah habis itu yang ketiga itu pendidikan Kekaisaran Persia atau Jundi Shapur ya. Nah, di Jundi Shapur ini Nestorian itu menggeliat, kemudian karena dapat dukungan dari Kekaisaran Persia yang begitu begitu mahanya ketika itu, maksudnya begitu berkuasanya ketika itu melebihi Romawi, maka mereka banyak mendapatkan support dan apa ya, perlindungan lah dari Kekaisaran Persia. Nah, di beberapa hal Romawi juga tidak kalah gencarnya untuk mendirikan Alexandria yang sebagai pusat pendidikan ketika itu. Kemudian, nah kan ini di sini dijelaskan di Jundi Sapur juga pembelajaran-pembelajaran terkait itu eh, diperluas sampai yang paling terkenal sampai abad ke-14 Masehi kalau nggak salah atau 15, itu kedokteran mereka masih mungkin sampai sekarang juga masih masih lumayan terkenal lah. Nah, kemudian mulailah di daerah Juli Sapur karena ketika itu Islam mulai mengembangkan sayapnya, ekspansi sampai ke Persia karena telah menaklukkan Romawi. Mereka juga mulai mendapatkan beberapa memulai penerjemahan dari klasik atau Persian ke Arab, kemudian memperluas perpustakaan pribadi dan publik. Nah, salah satu yang paling terkenal bukunya itu adalah Fihris Ibnu An-Najim. Itu di situ merangkum, mengindekskan beberapa terjemahan yang terkait dengan ilmu-ilmu seperti contohnya kimia dan lain sebagainya, matematika dan algoritma dan sebagainya. Mungkin selanjutnya. Nah, hakikat dan ruang lingkup pendidikan umat Islam di tahun 750 sampai dengan 350. Jadi di sini udah mulai eh, masuk di era kejayaan Islam, di mana mulai ada jenis pendidikan namanya madrasah yang yang dilatar belakangi oleh Nizam al-Mulk. Jadi dia memperkasai pendidikan yang lebih modern yang kita kenal sekarang. Jadi ada juga beberapa jenis-jenis uh, istilahnya kita bisa bilang platform buat belajar seperti Al-Azhar gitu. Kemudian Darul Ilmi, Darul Hikmah yang ada di Kairo, mereka bertiga. Kemudian Baitul Hikam yang ada di Baghdad, di mana terjadi asimilasi penerjemahan dari beberapa buku, terutama klasik ya, dari bahasa Yunani, Persia, dan lupa saya. Kemudian di dalam pendidikan Islam itu juga ada dua tujuan, tujuan agamis dan tujuan sekuler. Tujuan agamis itu berkaitan dengan seperti contohnya percaya akan Tuhan yang Maha Esa seperti itu. Kemudian tujuan sekuler itu lebih condong mengarah kepada pengetahuan iptek dan
kal dan pengetahuan iptek dan musik dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian di Ghazali sendiri juga menyebutkan bahwa ada 3 derajat pengetahuan. Yang pertama adalah common sense atau pengetahuan umum, kemudian eee, common sense, pengetahuan umum, eee, intuitive knowledge, sama satu lagi itu, tentang tentang algoritma dan lain sebagainya. Kemudian di dalam pendidikan, jenis-jenis sekolah, apa ya, jenis-jenis pendidikan yang ada ketika itu juga ada beberapa seperti seperti misalnya kita contohkan itu di sini ada macam-macam ya. Pertama ada halaqah, maktabah, palace school, bookshop, literary school, madrasah, sama university. Jadi, secara gambaran dasarnya buat halaqah itu kan di mana ada guru yang berdiri atau menjelaskan di pusat di tengah, kemudian dikelilingi oleh muridnya. Seperti ini tuh sebenarnya udah ada ketika zaman Nabi Muhammad, jadi udah mulai. Tapi mulai di-upgrade dengan format, penjelasannya itu terstruktur. Jadi dijelaskan dulu oleh guru, kemudian habis itu guru menanyakan beberapa pertanyaan untuk melatih pola pikir para siswanya. Kemudian guru juga mengajak seluruh muridnya untuk berdiskusi ketika itu. Kemudian ada maktabah atau yang kita bisa kenal, eee, li literary school, jadi di sini tuh tempat di mana kita menerjemahkan beberapa buku-buku, ada yang dari Persia kita terjemahkan, terus ada yang dari, eee, Yunani, Greek, langsung ke Arab dan lain sebagainya. Terus ada Palace School, kalau Palace School ini pendidikan khusus untuk masyarakat menengah apa ya, kesultanan lah. Jadi orang-orang yang ada di istana aja. Kemudian juga ada pendidikan masjid, jadi masjid dijadikan sebagai pusat pendidikan, pusat pergerakan ketika itu. Jadi masjid bukan hanya sebagai tempat di mana kita beribadah saja. Jadi ketika itu benar-benar digunakan masjid sebagai, eee domainnya nggak cuma buat beribadah doang, tapi juga buat, eee, pendidikan untuk murid dan sebagainya. Terus ada juga bookshop. Bookshop itu jadi, di mana ada penjual. Penjual ini kan mungkin kalau ketika dulu mereka mungkin berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di situ perpindahan itu mungkin menghasilkan apa ya, eee, istilahnya mereka harus, eee, menawarkan produk-produk mereka ke klien-klien. Nah, mungkin di situ ada transfer, pendidikan, kemudian bookshop, eee, baru ada literally apa, ada yang disebut dengan literally school ya. Literally school itu kayak sejenis workshop atau seminar ya. Jadi di mana para cendekiawan berkumpul untuk membahas beberapa isu, eee, terkait, nah seperti itulah kurang lebihnya. Dan akhirnya juga tercipta ketika itu pendidikan madrasah, di mana ada beberapa tahapan ya, pendidikan dasar, kemudian
pendidikan pendidikan dasar, cuma ada 2 sih kayaknya, pendidikan dasar dan pendidikan tinggi aja, seperti itu. Habis itu yang terakhir baru ada universitas, di mana ini menjadi apa ya, pendorong, eee, riset dan development untuk, pengembangan peradaban Islam ketika itu. Mungkin next selanjutnya. Eee, jadi, ketika di masa-masa itu, yang sebelumnya itu kan kita membahas tentang beberapa konten-konten atau produk yang dihasilkan oleh, Islam, kemudian juga dari situ akhirnya karena karena jenis apa ya, pengembangan sekolah ketika itu tidak untuk private atau bisa dikatakan apa ya, ambisius sekali buat Harun Ar-Rasyid untuk mengembangkan dia dia memiliki perspektif untuk mengembangkan sekolah sampai ke pelosok. Jadi, setiap murid, entah itu mungkin dari kalangan Islam atau non-Islam, dapat belajar gitu. Jadi, mungkin dari sini ada transmisi pembelajaran, kemudian, eee, barat ketika itu juga merasa mulai sadar akan kemajuan-kemajuan yang didapatkan oleh Islam, sehingga mereka ya, mulai belajar di beberapa madrasah dan universitas yang ada. Jadi, dan kebetulan juga ketika itu tahun 1300 sampai 1400 kalau nggak salah itu ada penyerangan dari Hulagu dari Mongol ya. Jadi dia menyerang kemudian membakar seluruh, perpustakaan-perpustakaan yang karena Harun Ar-Rasyid itu kan dia apa, memperluas, madrasah sehingga mereka, dia juga harus harus ada apa ya, resort atau sumber daya belajarnya itu berupa buku, makanya buku tersebut mungkin apa ya, akhirnya ketika datang Mongol ke Abbasi ketika itu, dihancurkanlah semua perpustakaan-perpustakaan itu dan hanya menyisakan tinggal sedikit aja mungkin. Makanya kebangkitan di Eropa itu, apa ya, bisa dibilang, eee, mereka mereka yang di Eropa itu sangat diuntungkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Islam ketika itu ya. Jadi, kemudian karena beberapa buku-buku penting, apa ya, yang dikembangkan oleh Islam terbakar, sehingga apa ya, runtutan keilmuan itu jadi putus gitu. Yang harusnya kita kan bisa, apa ya, kalau sekarang kan kayak daftar pustaka gitu kan, jadi kita bisa kembali ke belakang ini referensinya dari mana dari mana dari mana. Tapi referensi itu hilang karena, apa ya, perpustakaan-perpustakaan dibakar ketika Mongol melakukan ekspansi ke dataran, di kekuasaan yang dikuasai oleh Abbasiyah, sehingga terputus jugalah, eee, apa ya, silsilah keilmuan yang sebenarnya kita bisa kembangkan lagi, seperti itu. Jadi hanya ada beberapa dan salah satunya itu di abad, ke-16 itu terdapat beberapa terjemahan Islam maupun Yunani yang masih digunakan di kurikulum kedokteran di Vina dan Frankfurt. Jadi, kalau menelisik sedikit, jadi hanya sedikit aja dan kita juga sekarang juga
kurang familiar dengan beberapa penulis-penulis Islam mungkin yang ketika pada zaman kejayaannya, karena terjadi suatu kejadian yang memutus seluruh keilmuan Islam ketika itu. Mungkin kalau dari saya itu aja, nanti kalau dari saya untuk pertanyaan yang bisa saya simpulkan di akhir dari presentasi saya ini adalah apakah eh, ada ada sorry, sorry. Apakah Islam dapat menghubungkan kembali keilmuannya yang telah hilang itu eh, di zaman yang kita bisa katakan zaman keemasannya Barat sekarang ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, paparan barusan saya kira menjelaskan secara singkat ya, karena memang waktu kita tidak panjang dari sebenarnya buku Nakostin ini bicara soal apa gitu. Buku ini sebenarnya tidak terlalu tebal ya, cuma sekitar 300-an halaman. Tapi saya kira bisa kita sebut cukup atau bahkan sangat intensif gitu untuk menggali berbagai sejarah dalam dalam transmisi pengetahuan ya, yang tadi sudah dijelaskan. Karena 100 halaman terakhir itu semua bicara soal lampiran, soal daftar nama di kitab Fihris Ibnu Nadim tadi, soal bibliografi dan lain-lain gitu. Jadi kalau pembaca mau mendalami, saya kira banyak pintu bisa dilakukan. Dan kalau kita lihat buku ini sebenarnya memang ditujukan sepertinya memang untuk orang Barat nih, kalau kita lihat. Dia bagaimana cara dia memaparkan, menjelaskan Islam, bahwa Islam itu berbeda dengan Arab, Islam berbeda dengan Persia, ada Persia yang Islam, Islam itu tidak semuanya Persia dan lain-lain. Jadi memang terlihat sekali banyak klarifikasi yang dilakukan oleh Mehdi Nakostin. Meskipun memang kalau kita bisa tadi sekilas menyimak ya, penekanan dia terhadap kontribusi Persia melalui Sasani Empire, tadi disebut juga Pergi Nashpur dan lain, itu sangat kental di sini gitu. Nakostin juga membahas satu bab khusus dari 9 bab ini mengenai syair-syair dan pelajaran dari Sa'di gitu ya. Dan banyak lagi cerita yang bagi saya tetap jadi nilai tambah dari buku ini adalah bagaimana kemudian dia menjelaskan secara lebih detail sejak sekolah Plato itu dibubarkan ya sekitar abad ke-6 ya oleh Kaisar Justinianus itu, bagaimana kemudian dia bisa sampai ke Islam gitu. Nah, disinilah dijelaskan oleh Nakostin bahwa dia terkonservasi sebenarnya di Persia dia gitu. Dan banyak para saintis dan filosof Yunani yang melanjutkan itu berasal dari wilayah sini juga gitu. Beberapa namanya disebut di sini, dan ketika wilayah-wilayah ini akhirnya dikuasai oleh Islam ya, maka baru dia kemudian masuk ke dunia Islam dan sampai sekarang gitu ya. Eh, Nah, fakta-fakta dan historiografi ini yang saya kira menarik dari buku Nakostin ini ya. Meskipun sekali lagi, kalau saya pribadi sekedar menambahkan mungkin dari paparan Mas Abdul Aziz adalah eh, dia masih terjebak pada misalnya beberapa kalimat dia misalnya bahwa Islam itu juga juga sebenarnya sekedar, dia tidak sebut kata sekedar, tapi ada derive faith-nya itu derive from Jewish dan Kristen misalnya. Lalu dia juga bilang Golden Age of Islam itu adalah era abad 800-an sampai 1100 kayak gitu. Dia juga tidak secara secara gamblang menjelaskan apa misalnya kontribusi pendidikan atau cara Rasul dan sahabat mungkin misalnya yang menjadi titik dasar dari Golden Age of Islam itu, atau bagaimana pendidikannya tidak secara clear juga dipaparkan di sini. Um, dan banyak sekali detail-detail ya. Saya kira buku ini
tetap sangat menarik ya. Dan buku Agustin banyak juga sebenarnya, dan dia juga menerjemahkan Sa'di, saya kira secara khusus dari buku dia Maxim of Sa'di itu. Dan di buku ini juga, kalau teman-teman saya yakin sudah buka bukunya, e-bukunya, PDF-nya, di situ ada bagan-bagan, ada banyak gambar yang sekira mampu menjelaskan kepada kita, bagi Agustin bagaimana proses transmisi itu, pergerakannya dari satu zaman ke zaman lainnya. Itu sedikit mungkin yang bisa saya izin tambahkan ya, dari apa yang Mas Aziz sampaikan. Saya kira tentu lebih baik kalau kita bisa berdiskusi. Sekali lagi 5 menit saja diskusinya ya, tidak apa. Boleh, kalau tidak apa kita tutup juga boleh. Kalau tidak ada. Ya sepertinya sudah ada yang ya. Menanggapi juga boleh ya, menanggapi juga boleh mungkin ada. Tapi informasi tentang Agustin di Google sangat sedikit sekali. Ya, sangat. Meskipun dia mengajar di Colorado, keluarganya di Teheran gitu ya. Mungkin lebih banyak profil tentang dia di dalam bahasa siap. Gitu. Ya boleh. Berapa target dia gitu yang inline dengan beberapa buku yang sebelum ini ya nama punya ada kalau kita lihat kan jadi sebetulnya banyak mengambil informasi dari teknis yang tadi. Nah, media dan posting itu belajar baca teknis yang sama Bayar Dodge. Iya, Bayar Dodge. Bayar Dodge itu jadi presiden loh, jadi presiden biar dia keberhasilan di Manchester. Terus ini kan gue cukup klasik ya, lama 1964 kalau salah. Udah diterjemahkan tahun 2003 bahasa Indonesia. Kan sebetulnya setelah 1964 banyak riset yang apa namanya dipublikasikan tentang bidang ekonomi bidang yang sama. Makanya sebetulnya kita bisa lihat ini cukup particular termasuk tentang perkembangan pendidikan India Islam dan kemudian India Barat, maksudnya India Barat. Tapi ada satu faktor yang luput gitu. Jadi walaupun penuh tapi ada tetap ada gap. Di antara gapnya ketika dia menyebut pendidikan Indonesia pun sebetulnya bukan cuma tadi kan ada beberapa platform kalau kan bahasanya asing. Nah satu platform yang sangat terkenal tapi itu dari Medi, dari Shiva, rumah sakit. Rumah sakit itu sebetulnya jadi pusat transmisi pertama juga. Di antaranya Bakar Al-Ozi, itu dokter, kepala dokter itu sekaligus mengajarkan ilmu kedokteran di Indonesia pun. Nah ini yang saya rasa justru bilang juga atau nggak tulis di Indonesia. Itu wajar saya rasa karena riset khas, tapi ini kan justru berkembang. Saya tahu juga tentang fakta yang sebetulnya dari ya satu semester yang apa namanya Science and Civilization in Islam. Itu saya lupa, saya nggak tahu, lupa kita itu berapa, tapi yang jelas dia lebih baru terakhir lah dari yang punya Mendy. Jadi apa namanya, walaupun dia detail banyak masih ada dan beberapa hal yang missing gitu ya, terutama penggunaan istilah ya, yang buat kita yang agak ya ada tujuan sekuler, ada tujuan yang religius gitu ya. Satu hal yang tapi saya cukup apresiasi karena ini di antara yang apa namanya pertama membangkitkan tema ini gitu untuk mencari jembatan transmisi pengetahuan dari mulai Greek dari Yunani ke namanya Islam dan bukan hanya lewat Yunani tapi ada Persia, India, ada apa namanya pesaing kali juga sampai India. Tapi kalau kita lihat sebetulnya narasi yang terlihat karena ini dia tampak memberi banyak penekanan terhadap proses perkembangan ya, dari apa namanya pada Islam. Jadi kalau misalkan kita baca lebih detail, ya apa namanya ada semacam ada ini maksudnya ada
saya baru mulai atau saya sudah Islam baru mulai penerimaan. Ya. Padahal kan kalau kita bisa baca bukunya siapa Profesor yang dari MIT yang bicara soal Ghazali, Anjur Sartor, ada sebuah yang dia apa namanya apa namanya dia semacam membantah ada ada naratif yang disebut sebagai classical narrative yang disebut Islamic science ataupun kematian sains lepas Al-Ghazali itu disebut classical narrative. Di antara naratif dari classical narrative itu adalah bahwa keilmuan atau sains dari Islam itu baru berkembang dari penerimaan Yunani. Itu disebut dengan classical narrative. Nah, dengan ini konsep ini sebetulnya kita bisa lihat secara jelas classical narrative itu ada dalam dinamisnya. Saliba. Pure Saliba, sorry, pure. Itu namanya itu yang selalu. Ya, mantap sudah menghabiskan 5 menit itu. Ya lagi buku ini kalau bagi saya pribadi ya tetap sangat direkomendasikan untuk dibaca bagi teman-teman ya, melengkapi berbagai buku-buku yang lain ya. Jadi kalau mungkin kita bisa merangkum semua ini, buku ini justru bukan menduplikasi atau sekedar redundant atau mungkin nggak, dia justru mengisi porsi tersendiri gitu dari berbagai buku yang lain yang saya kira tidak dibahas di buku-buku yang lain gitu ya. Jadi tetap sangat baik untuk bisa dibaca dan didalami ya. Dan kita Fihris itu juga legend ya, saya kira bagi kita kalau mungkin bisa mengkaji materi sangat sulit untuk mengkaji. Lainnya lagi, saya ketika dia menyebutkan kayak apa namanya bookshop, saya tertarik tuh ya. Tapi saya cuma beberapa paragraf kan apa bookshopnya gitu. Betul. Apa kayak Buku kata itu dalam bahasa Persia mungkin bisa kita cari. Tuh, jangan pura-pura nggak tahu sebenarnya ini. Iya gitu. Tahu. Kita tahu ya di antara book dealers adalah Fihris. Sorry, Ibnu Nadim. Karena dia gelarnya itu Al-Warraq, artinya book dealer. Penjual buku, penerbit, penjual kertas. Penulis. Nadim menarik. Ini anaknya. Ibnu Nadim. Enggak bisnisnya beda. Bisa. Oke. Terakhir mungkin satu lagi saya kasih ke Flor kalau masih ada. Kalau sepertinya tidak ada, Mas Hasan tadi mungkin boleh tutup mungkin ya kalau ada beberapa poin yang mungkin mau disampaikan lagi atau mungkin tadi terlupa sekalian ditutup. Oh ada ternyata. Sabar Mas, masih boleh cerita. Mana? Nah, jadi Mike. tadi kan kalau yang di organisasi ya tadi Institusi Islam. ya disebutnya organisasi ya. Tapi kayak mungkin ada terma-terma yang agak kontradiksi ya. Kan kalau dari yang pembacaan saya di Magdisi kan di situ ada kontras ya. Kalau university sama madrasah itu beda ya. Tapi dia kayak seolah-olah di satu masa itu sama ada dan seolah-olah sama gitu. Bahkan mungkin saya kurang nyimak tuh gimana tadi kayak seolah kayak di satu masa gitu. Dan tadi kan sempat di mention soal rumah sakit ya. Nah di jurnal di situ ada di satu seksi di mana sebenarnya ya itu benar. Jadi di kalau dulu kedokteran sekolah kedokteran tuh memang input pasti ada di dalam rumah sakit. Jadi institusi pendidikan kedokteran pasti di dalam rumah sakit, bukan di luar gitu. Walaupun dia masuknya foreign science ya di situ sebetulnya. Tapi memang nggak ada di madrasah-madrasah, tapi ada di rumah sakit. Itu ada bagian khususnya. Walaupun nggak dijelasin secara banyak, tapi situ disebutkan bahwasannya memang ada institusi pendidikan tentang kesehatan. Oke, terima kasih. Jadi ada pertanyaan berarti sekaligus mungkin itu juga yang dijawab dan jadi penutup ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah di sini juga dijelaskan tentang pembahasan universitas dan college itu ya. Mungkin Mas Aziz sempat menyimak mungkin pembahasan pekan lalu ya, bahwa ada di buku Jos Magdisi membedakan dalam penafsiran sejarahnya apa yang disebut universitas dan college dan kenapa sebenarnya di Islam lebih cocok college daripada universitas. Kalau seandainya
apa mungkin boleh dibahas juga sekalian diceritakan mengenai itu dan boleh sekalian kalau ada penutup untuk bisa menyelesaikan sesi ini. Silakan. Pertanyaannya berarti yang tentang universitas ya. Ya, mungkin kalau ada pembahasan tentang perguruan institusi pendidikan Kalau tinggi. terkait itu, kalau di sini itu lebih ke mungkin madrasah sendiri itu lebih dari pendidikan dasar sampai tinggi, kemudian universitasnya itu istilahnya adalah puncak pendidikan eh, yang kemudian juga eh, berbagai eh, profesi-profesi itu muncul di situ gitu. Jadi kalau di nggak apa ya, pembahasannya nggak terlalu banyak sih sebenarnya masalah madrasah sama universitas ini. Cuma untuk transmisinya ke barat, barat itu lebih condong menggunakan istilah university daripada menggunakan kata madrasah. Kalau dari saya itu aja. Selebihnya saya mohon maaf, mungkin kalau nggak ada yang ditanya lagi, saya izin untuk mohon maaf ada kesalahan dari kata orang baik kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian berarti saya juga sebagai moderator mengucapkan terima kasih untuk segmen ini. Masih ada yang terakhir, yang pamungkas. Biasanya kalau pamungkas ini paling G biasanya nih. Mari kita G pamungkas. Dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.